Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Ahad 15 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar ibadah di bulan Ramadan menjadi istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sebentar lagi kita menyaksikan bulan Ramadan akan tiba. Tentunya perasaan kita campur aduk, senang, bahagia karena bulan Ramadan telah tiba. Namun demikian Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa bulan Ramadan itu adalah sebuah momentum penting yang tidak boleh kita lewatkan, terutama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mengadakan penyucian jiwa yang lebih mendalam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar ibadah kita menjadi istiqomah. Di dalam diri kita itu ada beberapa instrumen yang harus diperhatikan. Yang pertama, jiwa kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa jiwa itu sebenarnya sudah bersyahadat kepada Allah, bertauhid kepada Allah ya. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itulah jiwa Bapak. Jadi sebelum masuk ke dalam jasad sudah seperti itu potretnya. Bisa dibuka di dalam surat 7 Surah Al-A'raf ayat 172 ya. Nah, bagaimana di situ dinyatakan jiwa itu bersyahadat kepada Allah. Namun ketika masuk ke dalam jasad manusia ya, itu terjadi banyak perubahan ya. Jadi bisa jadi jiwa itu semakin kuat keteguhannya untuk bersyahadat, bertauhid kepada Allah, tetapi justru kadang-kadang semakin melemah. Karena dalam diri manusia itu Allah lengkapi juga hawa nafsu. Kemudian ada rasa kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Belum lagi bisikan-bisikan setan yang mempengaruhi keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menyebabkan jiwa itu menjadi terombang-ambingkan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kembalikan jiwa itu kepada kodratnya, yaitu dengan jalan bagaimana arahkan jiwa itu untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah ya. Jaga kesucian jiwa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah atau bermaksiat kepada Allah. Nah di situ maka insya Allah jiwa itu akan kembali kepada kodratnya. Nah seseorang yang jiwanya mampu mengembalikan kepada kodratnya, maka saya yakin orang itu adalah orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Lebih-lebih nanti ketika menyambut bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah iman kita. Iman kita kepada Allah. Karena dalam diri kita itu ada 3 level ya. Yang pertama level Islam, kemudian di atasnya lagi iman, kemudian di atasnya lagi ihsan. Jadi ketika seseorang itu levelnya dalam posisi Islam, maka orang itu akan kesulitan untuk istiqomah ketika berusaha untuk menghadap Allah atau mengenal Allah ya.
Seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 4, itu dijelaskan ada orang Badui berkata, kami telah beriman. Lalu katakanlah, kata Allah, ya, kalian belum beriman, tetapi kalian telah berserah diri. Karena belumlah iman masuk ke dalam kalbunya. Tapi Allah tetap memperhatikan amalan-amalan orang ibadah itu. Nah, permasalahannya kalau iman itu belum masuk ke dalam kalbunya, mereka tidak bisa istiqomah. Nah, inilah yang dimaksud dengan level Islam. Kita ambil contoh begini. Misalkan ada seseorang, ya, ketika dia ketika sudah waktu tiba sholat, itu masih diingatkan, ayo kita sholat. Kalau tidak diingatkan, maka sholatnya molor, ya, misalkan sholat duhur biasanya 11:30 lewat, kita sholat jam 2. Nah, itu kalau masih diingatkan, maka orang itu namanya levelnya Islam. Tetapi kalau orang beriman beda. Orang beriman itu dalam dirinya itu ada keteguhan yang Allah kasih. Yang Allah kasih karena apa? Yang pertama, orang itu betul-betul meletakkan cintanya kepada Allah itu secara murni. Dia tidak mau cintanya kepada yang lain. Jadi Allah yang diletakkan di tempat utama. Tidak mau ada hal yang lain atau sebagai pembanding, tidak mau apapun yang terjadi. Yang kedua, dia meletakkan cintanya kepada Rasulullah. Dia mau melaksanakan perintah Allah melalui Al-Qur'annya. Dia rela ridho melaksanakan kecintaannya kepada Rasulullah dengan dengan melalui sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga, orang ini mau memperjuangkan agama Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya. Dia ridha mau berlelah-lelah. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang levelnya iman. Nah, kalau sudah levelnya iman, ya, maka itu segala sesuatunya itu ada di dalam qalbu, masuk ke dalam qalbu. Jadi apa bedanya? Yaitu tadi, orang yang imannya teguh kuat, atau orang itu yang levelnya dalam keadaan beriman kepada Allah, ketika waktu sholat dia tidak perlu disuruh. Yang dipikirkan Allah setiap hari. Oh ya, sudah masuk sholat, saya harus bersiap-siap. Tidak ada yang lebih penting pekerjaan itu ketika tiba waktunya sholat adalah menghadap Allah melalui sholat. Jadi menyambut bulan Ramadan itu yang perlu kita perhatikan itu adalah ini. Kita harus menjaga, kita harus kaji ulang. Apa betul hari ini terutama ketika menyambut bulan Ramadan ini, saya itu levelnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, kalau dalam keadaan beriman apalagi ihsan, ya, luar biasa itu. Insyaallah 1 bulan penuh orang itu akan istiqomah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi instrumen tentang iman ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 22, bahwa iman itu Allah tanamkan di dalam kolbu manusia. Kolbu itu apa? Jantung, ya, terutama jantung yang sebelah kiri. Allah tanamkan iman di dalamnya itu, ya. Nah, orang-orang yang ibadahnya istiqomah, zikirnya istiqomah, amal solehnya istiqomah, maka secara batin di dalam kolbu ini imannya meningkat, ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-Mujadalah 58 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam kalbu mereka. Jadi iman itu Allah tanamkan di dalam kalbu. Ketika kita rajin sholat, maka imannya meningkat yang ada di dalam kalbu, yang ada di dalam jantung kiri ini. Ya. Banyak berzikir, mengingat Allah, ya. Seperti yang dianjurkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, agar malaikat itu mengangkat dari lembah kegelapan menuju cahaya. Malaikat ikut mendoakan. Surat Al-Ahzab ayat 43, ya. Nah, ini level kita harus sampai di situ, ya. Wa ayyadahum biruhi minhu, dan memperkuat mereka dengan ruh. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi menyangkut tibanya bulan Ramadan, ya, maka cara menyambutnya kita itu benahi iman kita, Bapak Ibu. Benahi iman kita, ya. Kita kadang-kadang prihatin ketika bulan Ramadan itu penyambutan di awal yang euforianya luar biasa. Tetapi ketika masuk di dalam hari-hari berikutnya, ya, sudah masuk di pertengahan bulan puasa, itu umumnya masjid, mushola mengalami penurunan. Itu karena apa? Ya karena permasalahannya dengan iman. Imannya itu turun menjadi Islam levelnya, seperti dalam keterangan surat Al-Hujurat ayat 14. Kenapa? Karena orang itu beribadah kepada Allah itu secara zahir, ya, tetapi belum masuk ke dalam kalbunya, ya, belum masuk ke dalam kalbunya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat. Tetapi kalau ada orang yang melaksanakan atau istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, lalu masuk ke dalam kalbunya, ya, disebabkan karena kemurnian mereka menyembah Allah, kemurnian mereka dan keikhlasan mereka atas kecintaannya kepada Rasulullah, kemudian mereka mau berjihad di jalan Allah, maka dengan sendirinya iman itu akan menjadi pengendali diri kita di dalam beribadah di bulan Ramadan, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, tetapi kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan, karena kita yakin Bapak Ibu, ibadah di bulan Ramadan terutama berpuasa ini terjadi setahun sekali. Seperti yang saya sampaikan, bisa jadi ini adalah tahun terakhir kita beribadah di bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.